Nah, di sini di open di harga 40 juta rupiah. Cuman 40 juta rupiah. Oke guys, menurut gue ini sih barang bagus ya. Harganya pun juga oke. Ini low kilometer nih. Kalau teman-teman mau nyari mobil low kilometer dan sedikit PR ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di open house-nya Balai Lelang Sun, dan kita akan coba ceki-ceki ya unit-unit apa yang akan dilelang untuk nanti di pekan ini. Nah, ini ada sekitar 35 unit kendaraan kurang lebih ya di Balai Lelang Sun ini. Seperti apa? Jadi teman-teman bisa langsung ikuti Facebooknya Balai Lelang Sun atau Instagramnya Balai Lelang Sun ya, untuk mengetahui lebih valid lagi informasi tentang Balai Lelang Sun. Oke, bagaimana keseruannya? Teman-teman langsung ikutin aja video gua sampai selesai untuk cek unit dari Balai Lelang Sun ini ya. Oke guys, kita ada di mobil yang pertama. Ini yang juga banyak orang lihat nih. Kita langsung aja cek. Ini adalah Honda City GD8 ya, IDSI manual transmission tahun 2014. Nah, di sini odometernya di sekitar 228 ribuan dan pajaknya mati di Oktober 2018. Nah, ini salah satu PR-nya, dan di open di harga 40 juta rupiah. 40 juta rupiah. Nah, ini kita cek gimana grade-nya. Ini sih dibilang grade C, tapi kita coba lihat sekelilingnya. Kalau dari eksterior, ini headlampnya ini sudah agak sedikit kusam, jadi harus dipoles kembali. Terus di bagian cat, ini sebenarnya dari 2004 masih terbilang cukup oke ya. Dan ini ada ala-ala JDM, ada pengait dari bempernya, tapi ini bempernya juga sudah kurang presisi. Lalu di sini velgnya nih. Nah, ini velgnya pakai ala-ala TE37, ini imitasi ya, double PCD di ring 17 dengan profil ban 195/40, jadi agak tipis dan ini agak proper sih, dan ini kondisinya sudah diceperkan ya. Nah, kita lihat bagian sebelah kirinya. Oke, ini di bagian sebelah kirinya ada baretan kasar. Ini kayaknya bekas nyerempet dinding ya biasanya ya. Jadi ini ada kasar dan harus di repair, dan juga di bagian lipsnya. Kondisi bannya ini sudah 20-30%, jadi udah harus diganti, dan ini parah banget. Teman-teman bisa lihat ya, udah kondisinya seperti ini, seratnya sudah terlihat, dan ini catnya sudah banyak baret-baret halusnya dan kasarnya. Nah, ini catnya juga harus di repaint lagi ya. Nah, kita cek di bagian belakangnya. Nah, di fender sebelah kiri ini lumayan cukup parah. Di sini sudah ada baret-baret yang cukup kasar, dan ini harus di repair lagi nih. Dari bawah hampir dari lisplang, ini di daerah pintu dan bagian fendernya ya, ini sudah lecet parah. Oke, dan ini bagian belakangnya masih terbilang cukup normal, dan ini kondisinya ada beberapa yang harus di repaint lagi, tapi masih terbilang normal. Stop lampnya ini masih terbilang cukup baik ya. Hanya saja tadi PR-nya di bagian eksterior agak cukup banyak. Di bagian belakang ini ada pecah dempolannya di bagian bumper belakang. Lalu di bagian sebelah kanannya ini juga agak cukup parah juga ya, bumpernya harus di repair lagi, dan di sini kurang presisi untuk di bagian bumper sebelah kanan belakang nih. Nah, di sini juga sudah banyak pecah-pecahnya, jadi harus di repair dan di repaint lagi ya, dan ini bumpernya udah renggang. Oke, ini dari bagian sebelah kanan dari belakang kondisinya kalau dibilang sih agak-agak normal ya. Yang banyak PR-nya ini adalah di eksteriornya. Kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini adalah bagian interiornya, masih terbilang cukup ya. Di sini hanya kotor aja, perlu disalon lagi. Door trimnya masih oke. Jadi jok dan door trimnya ini warnanya krem atau beige, trim bawaan pabrik, hanya kotor. Manual transmission seperti itu. Head unitnya ini nggak ada ya, jadi bolong kosong seperti itu, jadi nggak ada head unitnya. Dan di sini setirnya dibalut dengan kalep lagi, dan untuk bagian dashboard ini masih terbilang cukup baik kalau menurut gua. Oke guys, itu dia. Itu adalah Honda City ya, GD8 IDSI manual transmission nih. Dan di sini tahun 2004, odometernya ada di sekitar 228 ribuan. Pajaknya mati di Oktober 2018, dan ini grade-nya katanya masih di C. Kalau gue bilang untuk di eksterior nih terbilang kurang. Interiornya cukup, mesinnya C arah ke D ya. Nah, di sini di open di harga 40 juta rupiah. Cuman 40 juta rupiah, teman-teman mau tahu ada di Balai Lelang Sun di lot 15. Jadi buat teman-teman langsung aja hubungi Balai Lelang Sun, dia ada di lot 15. Oke guys, lanjut berikutnya. Ini ada mobil mungil dan juga dicek tadi sama beberapa orang. Ini adalah Suzuki Karimun Wagon GL ya, manual transmission tahun 2017, dan di sini pajaknya mati di Januari 2020 kemarin. Odometernya ada di 20 ribuan, dan di sini grade-nya masih terbilang cukup. Di open di Balai Lelang Sun di 58 juta rupiah.
Nah, ini katanya masih terbilang cukup arah ke baik. Kita cek aja. Kalau di sini dari tahun 2017 ini memang kondisinya masih terbilang cukup normal ya untuk di eksterior. Dari catnya masih oke. Headlampnya ini masih terlihat cukup baik, dan ini belum ada yang baret-baret kasar ya di bagian sebelah kanan. Kita coba cek di bagian sebelah kirinya. Oke guys, ini di bagian sebelah kirinya sama terbilang cukup normal, tidak ada bumper yang renggang, dan kondisi headlampnya ini masih oke banget. Ini hanya kotor aja, belum dicuci, tapi ini kondisi eksterior masih terbilang cukup baik. Kita cek di belakangnya. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Karimun Wagon GL ya, dan ini kondisinya masih, gue bilang sih masih cukup baik. Stop lampnya masih sangat bagus, sama kayak headlampnya masih bening, dan kondisinya masih terbilang normal kalau gue bilang. Jadi belum ada something yang mencurigakan ya di sini. Oke, kita coba intip bagian interiornya. Oke, seperti ini adalah interior dari Karimun. Ini kondisinya masih terbilang cukup baik ya, bersih. Door trimnya warna hitam sporty, digabung dengan joknya nih beige, warnanya agak putih, dan ini trim bawaan pabrik. Lalu headrestnya nih bilang headrest pocong ya, karena memang headrestnya nyambung. Lalu di bagian dashboardnya nih masih terbilang cukup rapi, dan di sini head unitnya masih bawaan dari pabrikan. Kondisi setirnya masih terbilang cukup baik nih. Ini masih oke banget sih kalau gue bilang, interiornya masih cukup bagus ya. Lalu ini kalau kondisi bannya untuk di bagian depan nih sudah sekitar 40%, tapi yang bagian belakang ini masih sekitar 60-65%. Oke guys, itu adalah Suzuki Karimun. Jadi ini juga banyak dilihat orang. Ini adalah Karimun Wagon GL manual transmission tahun 2017. Grade-nya nih masih dibilang cukup baik kalau gue bilang untuk semuanya, dari masalah mesin, interior dan eksterior. Odometernya di 20 ribuan, dan ini pajaknya mati di Januari 2020 kemarin ya, salah satu PR-nya, dan di open di harga 58 juta rupiah, dan ini mungkin akan jadi inceran beberapa orang nih. Dan buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Langsung, dia ada di lot nomor 8 ya. Oke guys, lanjut. Di sini ada mobil kecil lagi. Ini adalah Daihatsu Ayla X yang 1000 cc manual transmission ya. Dan ini tahun 2016. Odometernya ada di 72 ribuan, pajaknya mati di Agustus 2020 nanti, dan warnanya merah dan sudah agak pudar ya. Open bidnya di 63 juta rupiah. Jadi di sini grade-nya terbilang serba cukup. Cuman akan kita cek ya. Kalau di eksterior nih kita langsung aja. Ini di bagian catnya sudah banyak pelupas di bagian bumper, apalagi ini kalau gue bilang masuk ke kategori D ya. Dan di sini ada bagian disk chrome-nya yang sudah patah. Lalu di sini banyak baretan kasar juga di bagian sebelah kiri, bumpernya renggang, headlampnya ini juga sudah baret ya. Kondisi ban di bagian depan nih sekitar 45-50%, velgnya masih OEM dari Daihatsu. Lalu kondisi di sini juga ada minus di bagian cangkang spion ya. Ini sudah retak dan sudah diselotip. Jadi ini kayaknya pernah nabrak di bagian sebelah kiri. Coba kita cek di bagian bodi di sebelah kanan ya. Ini di bodi sebelah kanan terlihat normal, termasuk dari side skirtnya. Lalu di sini memang agak sedikit renggang tadi, impact dari yang sebelah kiri ya. Tapi di sini headlampnya masih oke, dan ini bekas ada lips di bagian bawah, jadi ada double tape hitam ya di bawah bumpernya. Kita coba cek bagian belakang. Oke, ini adalah bagian belakang dari Daihatsu Ayla, terbilang cukup normal. Ada 2 titik sensor mundur di belakang. Catnya masih terbilang cukup normal. Stop lampnya nih masih terbilang cukup baik ya. Kita lihat di posisi sebelah kirinya. Nah, ini bagian sebelah kirinya dari Ayla, dan emang kurang presisi sedikit nih di bumper belakang. Dan seperti ini kondisinya, tapi masih terbilang cukup baik. Dan ada minus lagi, retak sedikit ya. Ini di bagian stop lampnya. Ini juga harus diganti. Oke, kita coba intip interiornya seperti apa. Oke, ini adalah interiornya guys. Dari di sini Elegance. Ini adalah Daihatsu Ayla X yang tipe Elegance. Jadi perbedaannya sama yang biasa, dia ada wood panel. Terus di bagian konsol tengah juga ada wood panel ya. Jadi terlihat cukup elegan. Belum ada kusam nih di bagian setir. Manual transmission, joknya pun juga masih terlihat cukup baik sarungnya ya. Jadi trim bawaan pabriknya gua rasa masih cukup oke. Oke, itu tadi adalah Ayla, dan di sini adalah Daihatsu Ayla X yang Elegance karena dia ada wood panelnya ya di bagian dalamnya. Tahun 2016 manual transmission. Eksteriornya ini kalau gue bilang kurang, interiornya cukup baik ya, dan mesinnya ini terbilang cukup. Lalu di sini odometernya itu ada di 72 ribuan, pajaknya mati di Agustus 2020 nanti, di open di harga 63 juta rupiah di Balai Langsung. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Ayla ini, langsung aja cek di Balai Langsung, dia ada di lot 13. Oke guys, lanjut, ini juga dicek oleh banyak orang. Ya, ini adalah Veloz ya. Kita cek.
Ini adalah Avanza Veloz Automatic Transmission tahun 2012, dan di sini odometernya masih gue belum cek karena gue masih belum cek tadi di interiornya. Dan di sini pajaknya mati di Januari 2021 nanti, open bid-nya di 85 juta rupiah. 85 juta loh. Dan di sini coba kita cek gimana eksteriornya, kayaknya terlihat masih oke banget nih. Nah, kalau dari sebelah kanan ini hanya kotor aja, eksterior bumper masih presisi, headlamp masih oke banget. Di sini masih terlihat cukup baik ya. Kondisi bannya ini masih sekitar 70-75%. Peleknya ini masih OEM dari Toyota, masih oke banget nih. Nah, ini di bagian sebelah kiri panelnya, kalau gue bilang nih terbilang cukup baik ya, hanya dibersihkan dan dipoles. Ini udah kayak baru lagi. Ini kondisinya baik banget nih. Ini kalau gue bilang di grade B eksteriornya kalau dari depan. Nah, ini di bagian sisi sebelah kiri catnya nih masih terbilang cukup baik. Bannya pun juga masih cukup baik ya keseluruhannya. Kita cek belakangnya. Oke guys, ini bagian belakang dari Toyota Avanza Veloz ya, terbilang masih cukup baik. Sudah ada defogger di bagian belakangnya, dan di sini hanya kurang dibersihkan aja ya. Kalau sudah dibersihkan dan dipoles, ini catnya masih cukup baik kalau gue bilang. Ada 2 titik sensor mundur di bagian belakang, dan ini masih semuanya standar normal. Kita cek bagian sebelah kanannya. Nah, ini posisi panel di sebelah kanan, bodinya ini masih terbilang cukup normal ya. Kaca filmnya sudah 3M, kita coba cek di bagian interiornya, kita intip. Oke guys, ini adalah bagian interior dari Veloz, sporty banget, serba hitam. Joknya disarungkan ya dengan warna hitam, jadi bukan trim bawaan pabrik. Door trimnya masih oke. Dan di sini dashboardnya masih terbilang bersih. Lalu di sini bagian dari setirnya belum terlihat kusam, dan ini masih oke banget kalau gue bilang. Ini masih keren banget. Oke guys, menurut gue ini sih barang bagus ya. Harganya pun juga oke. Ini adalah Toyota Avanza Veloz Automatic Transmission 2012 nih. Odometernya masih gue belum cek lagi. Dan di sini pajaknya masih panjang ya, di Januari 2021 nanti. Lalu di open di harga 85 juta rupiah. Ini eksterior masih B, interior masih B, mesinnya pun juga masih baik. Di open di 85 juta rupiah di lot 7 nih, ada di nomor 7 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Sun, ada di lot nomor 7 untuk Avanza Veloz ya. Oke guys, ini juga salah satu unit yang cukup oke ya. Nah, ini kita cek aja. Ini adalah Daihatsu Xenia X STD manual transmission tahun 2015. Warnanya putih dan agak sedikit memudar sih, hanya butuh dipoles. Ini odometernya di 97 ribuan. Pajaknya mati di Juni 2019 kemarin ya. Ini salah satu PR-nya. Dan open bid-nya ini 75 juta rupiah. Dan grade-nya ini masih di kategori C. Tapi kita lihat, kalau dari sini eksterior headlamp masih terbilang cukup oke. Hanya catnya aja yang sudah mengusam ya. Ini kalau gue bilang catnya butuh dipoles lagi dan di repaint nih. Di bagian velgnya ini juga sudah imitasi, bukan orisinil bawaan dari Daihatsu lagi. Nah, ini 5 spoke seperti ini ya, ringnya double WCD, dan ini adalah ring 17 dibalut dengan bannya 205/45, jadi bannya lebar dan agak tipis. Lalu kondisi bannya ini sudah sekitar 55% kurang lebih ya, jadi masih oke, tapi harus diganti. Agak sedikit renggang di bagian bumper sebelah kanan. Lalu ada minus lagi nih, penyok agak baret ya di bagian panel sebelah kanannya, di list pintu depan dan pintu tengah nih. Nah, ini yang agak cukup parah ya, jadi sudah baret dan penyok di bagian bawahnya. Kita cek bodi sebelah kirinya. Nah, ini di posisi bodi sebelah kiri antara fender dan bumper ini emang kurang presisi. Lalu hampir sama nih, minus di bagian list bawahnya, di atas list plangnya ya. Jadi di bagian pintunya tengah dan depan ini ada penyok dan baret nih, sudah sedikit mengarat. Sisanya kondisinya masih terbilang cukup sih kalau gue bilang. Kita cek bagian belakang ya. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Xenia. Kacanya masih standar ya, jadi nggak ada defogger juga di bagian belakang. Nah, di sini dudukan plat nomornya juga belum diperbaiki. Nah, di sini stop lampnya sudah agak retak ya, jadi stop lampnya nih kalau gue bilang kurang. Tapi yang sebelah kiri nih stop lampnya masih terbilang cukup baik. Dan sisanya masih terbilang cukup normal ya. Oke, kita intip bagian dalamnya. Oke guys, ini adalah bagian dari interiornya Xenia. Sudah head unit double din seperti itu, manual transmission, joknya masih sarung dan kondisinya sudah beberapa yang sobek. Jadi ini tinggal dibuka aja, jadi pakainya trim bawaan pabrik sih kalau gua. Lalu door trimnya kusam sedikit, dashboardnya pun juga ada kusam ya, jadi ini harus di salon menurut gua. Untuk di bagian setir, ini setirnya masih terbilang cukup oke. Jadi interiornya masih terbilang cukup. Oke guys, jadi seperti itulah. Ini adalah Xenia X yang STD manual transmission, dan ini tahun 2015. Odometernya di 97 ribuan, pajaknya di bulan Juli 2019 kemarin ya. Jadi ini salah satu PR-nya.
Lalu untuk masalah grade-nya di eksterior kalau gue bilang sih masih kurang ya, ada beberapa penyok juga dan juga kurang presisi atau bumper renggang. Kalau untuk mesin terbilang cukup C arah ke D sih, kalau gue bilang interior masih terbilang cukup. Oke, di open di harga 75 juta rupiah, ada di lot 16 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek Xenia-nya, ada di lot 16 di Balai Lelang Sun. Ada mobil yang brand new sih kalau gue bilang. Ini pernah gue bahas, tapi ini akan kita bahas lagi ya. Ini low kilometer nih, kalau teman-teman mau nyari mobil low kilometer dan sedikit PR ya. Nah, ini kita cek. Oke guys, ini dia nih mobilnya. Ini adalah Datsun Cross Automatic Transmission ya, 1200 cc pastinya, dan ini tahun 2008. Warnanya putih nih, masih oke banget, masih shiny, dan di sini pajaknya mati di April 2020 kemarin. Nah, ini salah satu PR-nya. Lalu odometernya nih, odometernya cuman di 2500. Jadi ini kondisinya masih di grade B, dan ini sedikit di arah istimewa sih. Kita cek aja. Eksterior keseluruhan catnya ini masih oke banget. Headlampnya sudah Proji dan multi reflektor seperti itu. Lalu di sini ada fog lampnya ya di bagian bawah, dan di sini untuk kondisi bannya. Nah, ini OEM masih bawaan dari Datsun, dan ini kondisi bannya sekitar 70-80% sih, masih oke kalau gue bilang. Kita cek di sisi sebelah kanannya, ini masih terbilang cukup normal. Kita cek di sisi sebelah kirinya. Nah, ini adalah bagian sisi sebelah kirinya dari Datsun Cross ya, masih terbilang cukup oke. Dan sedikit PR-nya ini ada di bagian bumper bawah, harus di repair atau di spet sedikit, jadi ini akan terlihat baru lagi. Oke, kita cek coba di bagian belakangnya, karena di kondisinya depan ini masih terbilang cukup normal. Nah, ini adalah bagian belakangnya. Stop lampnya masih oke banget ya, masih baik. Ada diffuser dan juga sedikit lips di bawahnya. 2 titik sensor parkir CVT ya, jadi ini sudah CVT. Kita cek bagian sebelah kanannya dari belakang masih oke banget nih. Nah, ini bagian atasnya. Nah, di atas ini ada roof railnya ya, jadi roof railnya ini terbilang cukup tebal, jadi kelihatan benar-benar mobil cross. Nah, sisanya sih masih terbilang cukup baik ya. Jadi PR-nya selain di pajak dan juga tadi di eksterior bumper bagian belakang bawah kiri ya. Oke, kita intip bagian interior. Oke guys, ini di bagian interiornya ini masih terbilang cukup baru ya, kalau gue bilang sporty banget. Trim bawaan pabrik joknya, dan ini warna hitam bercampur dengan ada abstrak sedikit warna abu-abu. Door trimnya di situ masih hard plastik semuanya, warna hitam sporty. Dan di dashboard di konsol tengahnya ini terbilang cukup bersih, sudah head unit bawaan dari Datsun Cross-nya, automatic transmission. Nah, di sini nih, ini masih bagus banget ya setirnya ya, jadi belum ada yang kusam. Kilometernya baru 2500 loh, 2500. Oke guys, itu adalah Datsun Cross Automatic Transmission yang ini tahun 2018 ya. Warnanya putih, masih oke banget, kondisinya masih terbilang cukup baik, dan kalau gue bilang sih sangat baik. Odometernya masih di 2500-an, pajaknya aja jadi PR di April 2020. Open bidnya di 76 juta rupiah, dan ini ada di lot 21 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun, dia ada di lot 21 ya. Oke, next guys, ini agak banyak mobil-mobil barunya yang masuk di Balai Lelang Sun, yaitu Xenia dan Avanza ya. Nah, ini salah satunya kita cek. Ini adalah Toyota Avanza G manual transmission tahun 2016, dan kondisinya ini masih di grade B katanya. Lalu di sini odometernya di 88 ribuan, pajaknya mati di November 2020 nanti atas nama PT, dan di sini semua dokumennya lengkap ya, termasuk SPH-nya. Jadi ini oke banget kalau gue bilang. Open bidnya di 115 juta rupiah tahun 2016, dan kondisinya katanya masih serba B. Kita coba cek. Untuk di eksterior, gue sih tadi dari jauh juga sudah ngeliat nih, warnanya masih shiny banget ya, warnanya masih oke banget, masih terbilang mengkilat. Headlampnya masih oke, hanya sedikit kotor aja ya, jadi perlu dicuci dan sedikit dipoles lagi. Lalu di bagian panel sebelah kirinya ini juga masih terbilang cukup normal ya. Hanya sedikit baret-baret pemakaian aja, dan itu baret-baret halus ya, seperti yang di sini nih. Nah, ini ada sedikit baret halus, dan ini masih bisa di spotting. Headlampnya nih masih terbilang cukup apik. Nah, ini kondisi bannya. Velgnya ini masih OEM dari bawaan pabrik, lalu kondisi bannya masih di 70%. Kalau gue bilang masih oke. Semuanya ya, jadi di semua bannya ini kondisinya masih sama 70%-an. Kita coba cek di bagian belakang. Oke guys, ini di bagian belakang jadi keren banget ya. Avanza G, stop lampnya masih baik banget. Lalu ada bar N-nya di belakang seperti ini, sensor mundur di belakang. Lalu di bagian stop lampnya masih oke, dan di sini ada spoiler seperti biasa nih, masih terbilang cukup baik dan cukup normal ya. Ini sih masih oke banget sih kalau gue bilang. Lalu dari bagian atasnya ini catnya juga masih cukup normal dan cukup baik banget ini kalau gue bilang.
belum ada yang mencurigakan dari penyok-penyok dan segala macam, makanya ini kondisinya masih di grade B ya. Mesinnya pun juga masih oke, halus banget nih. Kita coba intip di bagian interiornya. Oke guys, ini bagian interiornya masih trim bawaan pabrik, warnanya sedikit brown ya, jadi oke banget nih, halus banget nih, gue tahu banget. Lalu door trimnya itu masih bersih, dashboardnya juga masih oke banget, belum ada kusam di bagian setir, konsol tengahnya juga masih oke, dan di sini head unitnya masih original bawaan dari Toyota ya. Oke guys, ini adalah Toyota Avanza G manual transmission, ini tahun 2016, odometernya di 88 ribuan, pajaknya di bulan November 2020 nanti atas nama PT, dan di sini semua dokumennya lengkap termasuk SPH-nya ya. Dan di open di harga 115 juta rupiah, dan ini grade-nya kalau gue bilang masih sangat baik. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di lot 35. Ini adalah Avanza G 2016 ya, harganya 115 juta rupiah di lot 35 di Balai Lelang Sun. Oke guys, ini juga salah satu unit yang banyak dilihat di open house Balai Lelang Sun. Ini adalah Grand Livina XV automatic transmission tahun 2012. Di sini odometernya 105 ribuan. Dan yang nggak ada di sini adalah STNK-nya ya. Kalau kita bisa cek di plat nomornya, ini di bulan 11 2022, dan kita bisa ngecek di online. Dan di open di 63 juta rupiah di Balai Lelang Sun, dan kondisinya katanya masih serba C. Kita coba cek. Oke, kalau dari eksterior ini headlampnya terlihat sudah kusam ya. Rata-rata Livina ini lemahnya ada di mika headlampnya. Jadi ini harus dipoles dan diamplas lagi, akan terlihat lebih oke lagi. Lalu kita cek di bagian panel sebelah kanannya, dari bodinya nih masih terbilang cukup oke. Hanya adanya kurang presisi di bagian bumper sebelah kanan ini. Velg masih OEM dari Nissan-nya, kondisi bannya sudah di sekitar 60 atau 50% ya, kurang lebih ya keseluruhannya. Dan ini kondisinya kalau gue bilang sangat kotor. Kita cek di bagian bodi sebelah kirinya. Oke, ini adalah bodi di bagian sebelah kiri, masih terbilang cukup normal. Belum ada yang renggang ya, beda sama yang sebelah kanan, yang ini masih presisi. Oke, kita langsung coba cek di bagian belakangnya ya. Oke, ini adalah bagian belakang dari si Livina XV, terlihat sangat normal, jadi ini belum ada yang mencurigakan, masih lurus-lurus saja bodinya. Ada dua sensor mundur di bagian belakang, ada beberapa emblem yang hilang nih di bagian belakang, nah, sisanya normal. Sudah defogger ya untuk si Livina XV ini. Stop lampnya dua-duanya masih terbilang cukup oke, dan sedikit kurang presisi di bagian bumper belakang sebelah kiri nih. Nah, ini adalah bagian sebelah kanannya, masih terlihat presisi ya. Perbedaannya depan sebelah kanan kurang presisi. Nah, di sini yang belakang sebelah kiri yang tadi kurang presisi ya. Oke, tapi so far ini terbilang cukup baik sih kalau gue bilang. Oke guys, seperti itulah. Nah, ini adalah Nissan Grand Livina XV automatic transmission tahun 2012. Di sini odometernya sekitar 105 ribuan. Yang nggak ada adalah nota pajaknya. Cuman teman-teman bisa cek di plat nomor itu di bulan 11 2022 ya. Jadi bisa cek di online. Dan di sini grade-nya kalau gue bilang di eksteriornya ini C, dan interiornya pun juga C. Nah, ini mesinnya C arah ke D. Jadi teman-teman tetap harus cek lagi untuk Livina ini. Di open di harga 63 juta rupiah di Balai Lelang Sun di lot 17. Buat teman-teman yang tertarik dengan Livina ini, bisa cek di lot 17 di Balai Lelang Sun. Oke guys, ini ada Nissan Livina lagi, Grand Livina XV lagi, manual transmission ya. Dan di sini tahun 2012, odometernya di sekitar 99 ribuan, pajaknya yang PR nih November 2019 ya. Dan grade-nya kalau dibilang masih C semua katanya. Nanti kita cek open bid-nya di 55 juta rupiah. Langsung kita cek aja. Untuk di eksterior, ini kalau gue bilang karena warnanya silver, jadi masih terbilang oke. Headlamp-nya ini sedikit memudar, ya Livina lah. Livina itu PR-nya headlampnya sering banget mikanya memudar. Kondisi di bagian sebelah kanan, bodinya dari depan ini masih terbilang cukup sangat normal. Nah, velgnya OEM dari Nissan-nya, dan kondisi bannya sudah 40%. Jadi di depan ini harus diganti. Yang kondisi ban belakang itu masih sekitar 55-60% ya. Kita langsung cek di bagian sebelah kiri depannya. Oke, ini adalah di bagian sebelah kiri dari si Livina XV. Kondisinya masih terbilang cukup normal, hanya catnya saja yang butuh dipoles lagi. Dan di sini talang airnya sudah pecah ya, yang talang air depan, jadi harus diganti, dan ini cuma minor. Ya, kondisinya masih terbilang cukup normal. Kita coba cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang dari Grand Livina XV sudah ada 2 titik sensor mundur. Kondisinya masih sangat normal kalau gue bilang. Belum ada renggang di bagian bumper sebelah kiri. Nah, ini masih oke ya. Stop lampnya juga masih terbilang cukup baik. Kita cek di bagian sebelah kanannya.
Nah, ini di bagian sebelah kanannya sama juga normal ya. Ini masih terbilang cukup oke. Ini masih terbilang cukup normal. Warnanya ini gua suka banget. Kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini adalah bagian interior dari Grand Livina XV. Masih standar semua ya, single din di head unitnya. Terus di sini belum ada kusam di bagian setir. Door trimnya masih terbilang cukup normal. Di sini joknya masih sarung ya, dan juga sudah ada beberapa yang sobek nih. Nah, untuk dashboard, ini dashboardnya masih oke banget ya. Jadi ini kalau gue bilang masuknya di kategori C. Oke guys, itu adalah Grand Livina XV tahun 2011. Odometernya di sekitar 99 ribuan ya. Lalu pajaknya ini mati di November 2019. Grade-nya kalau gue bilang eksterior masih C, interior C, mesinnya C arah ke D. Jadi teman-teman mesti cek lagi di bagian mesinnya. Open bid-nya di 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek Grand Livina ini, ada di lot 18. Harganya 55 juta rupiah di Balai Lelang Sun. Oke guys, lanjut nih, ada mobil yang juga banyak dilihat orang, dan ini rata-rata Avanza Xenia ya yang lagi banyak di lot parkirnya Balai Lelang Sun nih. Oke guys, ini adalah Toyota Avanza yang tipe E automatic transmission tahun 2016. Odometernya di 81 ribuan, pajaknya di bulan Juli 2020, which is itu bulan depan, dan ini atas nama PT ya. Biasa SPH-nya yang nggak ada. Lalu di sini grade-nya masih terbilang C semua katanya, cuma nanti akan kita cek. Dan di sini open bid-nya di 90 juta rupiah. Oke, kita langsung cek aja di eksteriornya. Warnanya putih dan di sini banyak spot-spot yang kurang bagus. Jadi kalau gue bilang dari sekilas saja ini sudah masuk ke kategori kurang ya. Nah, di bagian atas nih ini ada noda spot yang memang ini susah hilangnya. Ini kayak getah dan ini sudah menempel. Lalu di bagian sisi panelnya di sini nih sudah sangat menguning, dan di sini banyak baret-baret pemakaian juga. Jadi sudah memudar banget sih kalau gue bilang warnanya. Velgnya kondisinya kaleng semua, dan kondisi bannya sudah di 40-50% ya keseluruhannya nih. Jadi rata-ratanya. Bempernya ini sudah pernah di repair nih. Jadi ini ada bekas solasi, dan ini mungkin bekas di sealant ya. Jadi ini harus dicek lagi. Dan ada baretan kasar di bagian bawah sebelah kanan bempernya. Headlamp masih terbilang cukup oke. Kita cek di bagian sebelah kirinya. Nah, ini adalah di bagian sebelah kirinya masih dibilang tampak normal ya, hanya saja dari bumper dan fender ini agak sedikit belang warnanya. Lalu butuh di repair di bumper bagian bawah nih, lipsnya nih sudah ada yang pecah. Nah, sama ya, jadi kondisinya nih sudah memudar. Kita coba cek di belakangnya. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Avanza E. Jadi kondisinya masih terbilang normal sih kalau gue bilang, tapi sudah banyak yang belang ya. Pintu bagasinya ini dan bumper sudah beda, warnanya putih dan agak menguning ya pintunya. Jadi ini sudah ada cat yang sudah pecah-pecah seperti ini bagian bumper. Lalu ini di bagian sebelah kanannya masih terbilang cukup normal. Stop lampnya dua-duanya masih oke ya kalau gue bilang. Nah, kita cek di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya masih terbilang cukup ya. Masih ada dongkrak di bagian depannya. Joknya ini sarung, masih trim bawaan pabriknya mungkin masih oke. Automatic transmission, dashboardnya masih terbilang cukup oke. Dan head unitnya nih masih bawaan Toyota, belum ada kusam di bagian setirnya. Door trimnya agak sedikit kotor sedikit ya. Ini masih terbilang di kategori cukup sih kalau gue bilang. Oke guys, jadi seperti itu. Ini adalah Toyota Avanza E automatic transmission tahun 2016. Dan di sini di open di 90 juta rupiah. Odometernya di 81 ribuan. Ini atas nama PT dan SPH-nya yang nggak ada ya. Dan pajaknya nih mati di bulan Juli 2020, which is itu bulan depan. Oke, kalau untuk grade-nya ini eksterior kalau gue bilang masih kurang, interior cukup. Dan mesinnya nih C arah ke D ya. Dan ini ada di lot 11 kalau teman-teman tertarik di Balai Lelang Sun. Oke guys, sekian aja liputan gue dari Balai Lelang Sun tentang open house di Balai Lelang Sun yang ada sekitar 35 unit kendaraan ya. Jadi itu tadi beberapa yang gue sudah review tentang kendaraan-kendaraan atau mobil yang kayaknya menjadi rebutan nanti di Lelang Sun berikutnya. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman jangan lupa langsung cek di deskripsi untuk langsung ikuti atau follow Facebooknya dan Instagramnya Balai Lelang Sun untuk mendapatkan informasi yang valid lagi tentang jadwal lelang dan juga unit-unit yang akan dilelang oleh Balai Lelang Sun. Oke guys, sekian aja. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua di luar sana yang sedang mencari unit-unit kendaraan dan juga unit-unit lelang ya. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.